Kenapa kembali ke semangat indung? Karena bagi saya bahwa manajemen hidup yang terbaik bukan manajemen lulusan Fakultas Ekonomi perguruan tinggi ternama. Manajemen yang terbaik dalam hidup adalah manajemen seorang. Di tangan seorang ibulah sebuah keluarga anak-anaknya bisa sekolah. Di tangan seorang ibulah sebuah keluarga dengan anak 9 bisa makan dengan gizi yang cukup. Di tangan seorang ibulah rumah bisa terbangun. Di tangan seorang ibulah halaman bisa tertata. Di tangan seorang ibulah rumah ada kursinya. Di tangan seorang ibulah pakaian di lemari tersusun dengan rapi. Di tangan seorang ibulah negara ini bisa bertahan. Karena apa? Kalau tidak ada seorang ibu, negeri ini sudah mengalami kebangkrutan. Kenapa? Rasio pendapatan suaminya tidak sesuai dengan kebutuhan rumah tangga ibu. Nggak masuk. Nggak masuk. Ada yang gajinya 50 juta tidak cukup, masih ngutang. Karena istrinya tidak bisa memilih uang. Ada gajinya yang 100 juta masih punya hutang karena istrinya tidak bisa memilih uang. Ada yang gajinya 150 juta per bulan tapi mengalami kebangkrutan, suaminya stroke, akhirnya tidak punya apa-apa. Tapi ada yang pendapatannya hanya 500.000 per bulan. Dapurnya ngebul, sawah naik nambah, anak-anaknya sekolah. Tidak takut menghadapi hari tua karena semuanya sudah ada dan tersedia. Di mana kekuatannya? Apa yang dimiliki oleh seorang ibu sehingga punya itu? Karena ibu tidak menggunakan otak, ibu menggunakan hati. Saya sendiri kuring Dedi Mulyadi saha anak kasalapan di Mekarsiti. Mekarsiti saha jalmi di lemur, putrana Bapak Tanu buta huruf. Sakolahna SD kelas 1 kaluar. Kayak gawena naon Mekarsiti teh? Hiji lamun aya sampeun di paru dijieun ka timus, jeung anakna dahar. 2 kulit sampeuna ge dijieun ka dedemes. 3 tangkal sampeuna dikerikan dijieun suluk. Nu ka 4 daun sampeuna ku Mekarsiti diurang make kalapa. Aya tangkal alus ku Mekarsiti diala dikeuretan dijieunkeun sayur lompong atel kanu ti korong. Tapi lumayan. Aya jagong garing usum hujan kieu dipecehan terus dikulub make apu. Terus dikalapaan. Engke sore-sore disangrai digulaan. Aya hubut di wadahan, engke sore disangrai di gula beureum jadi bakatul. Anak-anak teh kudu barang dahar wae. Mekarsiti mah jarang gawena puasa wae. Keun bae aing lapar, aing puasa asal maneh nanjung hirupna ucu bageur. Nah, jadi Mulyadi teh kunaon? Siga nu burung, siga nu gelo tepi ka ayeuna. Dedi Mulyadi teh kagegeroan ku indungna. Waktu indungna teh ngantunkeun waktu Dedi Mulyadi ngajabat wakil bupati sateut acana teu tepang 2 tahun. Sabab budakna nguriling wae, diajar wae di mana. Jadi aktivis indungna unggal poe mirunan seuneu bari ngasur-ngasur suluk bari ceurik anak aing di mana teu apropan. Kulantaran kalaleban ku budakna, Mekarsiti lempang di jalan rek katabrak mobil. Reuwas, akibat reuwas leungit daya pikirna kabeh ka jelema poho, awakna aya pikiranna eueuh. Amprok jeung Dedi eta kudu naon? Kudu diajakan ngomong heula. Ni saha ieu?
Mi saya inget tuh bahwa keur ngarit di Astana Lebak Siu terus menang Supasuku. Memang yang orang sinduk di belah itu inget tuh. Barek ceuli isi bungsu. Kuku cerik kuring nyarita mi doakeunnya hayang manggieunkeun imah geuna mi doakeunnya hayang manggulikeun TV geuna mi doakeunnya dedinek meuli tanah 2000 meter nya sing kabeuli terus naon nu kajadian imah indung kajieun TV kabeuli 2 hektar sawah kabeuli kuring teu puguh-puguh kapilih jadi wakil bupati. Pas wakil bupati pun biang ngantun. Satos pun biang ngantunkeun kuring sumpah kuring moal eureun. Nek nguriling we nih setiap amprok jeung jelema nu sarusah rek ditulungan rek dibantuan sakemampuan dede. Kitu mantake terus di Purwakarta ngadamel grup musik namina ieu grup musik MK9 mi karena kuring anak kasalapan lagu nu diciptakeunana indung lagu indung ieu bekel peukeun ngurling di Purwakarta dikenal gempungan di buruan urang lembur geus ribuan budak kaangkat harkat jeung martabatna geus ribuan indung-indung nu kajieun imahna terus muter kata tar Sunda tapi kata Rajuk kata Sikamana geus kaputer kuring muter di Jawa Barat teh geus leuwih ti 1700 desa kasabah. Geuningan terpilih ka jadi gubernur, emang jadi gubernur da aing mah lain. Da lain eta. Naon lain etana? Kuring maneangan kaberkahan namuliakeun indung. Urusan jabatan mah eta mah urusan Gusti Nu Maha Suci. Hirup anu penting mah nyieun kahadean ka papada hirup. Oh. Apa yang menjadi spirit saya sampai hari ini adalah spirit untuk terus menebarkan pada siapapun bahwa negeri ini akan mengalami kemajuan manakala para pemimpinnya memiliki rasa seperti rasanya seorang ibu. Manakala pemimpinnya tahu mana yang harus dilaksanakan, mana yang tidak dilaksanakan. Manakala pemimpinnya memandang rakyatnya seperti memandang seorang ibu bagi anak-anaknya. Kenapa? Karena di balik spirit seorang ibu itu banyak keajaiban yang akan dialami. Saya tidak main-main cerita ini. Ketika saya jadi bupati, saya ditanya oleh banyak orang, Kang Dedi pakai manajemen apa? Saya nggak mau pakai manajemen akademis. Saya hanya akan memakai manajemen dan berguru pada ibu saya. Kenapa? Ibu saya anaknya 9, sawahnya hanya 1400 meter, kebunnya hanya 300 meter. Gaji bapak saya itu gaji pensiunan prajurit kader Palang 3, gaji terendah pensiunan tentara. Tapi anaknya 9, semuanya jadi sarjana, tak ada sejengkal tanah pun yang terjual.
Kenapa? Karena ibu saya tahu dalam setiap hari dia mengelola apa yang ada di kebun, apa yang ada di kolam, apa yang ada di halaman rumah. Ibu saya tahu bagaimana memperlakukan saya sebagai anak bungsu. Tak dibiarkan anak bungsunya ketika disunat dapat uang 700.000 perak untuk membeli sepeda-sepedahan. Dia bersikeras bahwa saya harus membeli emas 0,5 gram senilai 700 perak. Saya sudah ngambil sepeda-sepedahan dari toko, sudah saya bawa keluar. Ibu saya tidak bersedia untuk membayar. Saya ngamuk di pasar, belanjaan ibu saya ditendangi, ketumbarnya terlempar. Ibu saya tak bergeming. Dia meninggalkan saya di halaman toko menangis sendiri dibanding mengikuti keinginan saya. Akhirnya saya mengalah. Saya bersedia mengikuti apa yang disarankan oleh ibu. Beli emas 0,5 gram 700 perak. Saat saya kelas 2 SD, seluruh kampung anak-anaknya mengembala. Saya malu. Saya satu-satunya orang yang tidak punya kambing di kampung saya. Kemudian saya meminta pada bapak, pengen punya domba. Kata bapak, duit di mana? Jual emas. Dijual, dapatlah 7.500. Yang 700 berubah 7.500 setelah 4 tahun. Kemudian saya melihara domba. 1 ekor, 3 ekor, 5 ekor, 7 ekor, 9 ekor, bahkan sampai rekor 40 ekor. Waktu saya habis. Saya tidak menikmati sebagaimana anak-anak yang lain. Untuk apa? Untuk nonton TV, liburan. Tidak ada. Peristiwa yang paling sedih kalau seperti ini adalah hujan dari pagi sampai sore turun, domba belum makan, ke sekolah baju basah, sepatu basah, baju kudu digarang, sepatu kudu digarang, sepatu digarang kabelum sabelah. Ke sekolah pakai sepatu, sabelah jejeg, sabelah kabel. Waktu yang habis itu lahirlah ide yang cemerlang. Saya selalu kalau gembala kambing selalu ngomong saja, kerjanya di saung dadalangan, bercerita. Kemudian itu ternyata otak saya terasah, pengetahuan saya berkembang, kepemimpinan saya kuat. Kemudian saya bisa menjadi pemimpin grup di kampung di ngambala domba. Lamun batur ngangon domba, ngabagi pangkat. Dedi Mulyadi kolonel, maneh kopral, maneh sersan. Akhirnya teman saya jadi kopral, bener jadi kopral. Nah itu, waktunya habis, gak ada lagi untuk main, semua habis. Akhirnya makin terbentuk, terasah kepemimpinannya, makin tajam tumbuh jadi anak yang tidak boleh membiarkan ibunya susah kekurangan kayu bakar. Tidak boleh membiarkan ibunya susah tidak ada beras. Saya selalu mendampingi ibu saya, motong padi saya dampingi, ngambil belalang malam hari saya dampingi. Ngambil tutut saya dampingin, ngambil udang di sungai saya dampingin. Sehingga dia
menjadi sosok yang inspiratif, sosok tangguh, sosok yang puasa Senin Kemisnya tidak pernah berhenti, sosok yang sederhana yang rela pakai bajunya sobek-sobek, sosok yang ketika bapak marah bahkan kadang sering merendahkan, dia tidak pernah berkata-kata kecuali air mata. Dari situ saya meyakini ibu saya meskipun tangannya tidak pernah berdoa seperti ini, hatinya selalu berbicara. Sehingga dari 9 anaknya ada 1 anaknya yang beda. Dari 9 anaknya ada 1 anaknya yang berbeda dengan yang lain. Dan bagi saya, memimpin negara, memimpin desa, memimpin kabupaten, memimpin provinsi harus punya mental seorang ibu. Yang teman-teman di Purwakarta bahkan mungkin kalau ada saksinya, staf saya yang hari ini jadi sekda, jadi hari ini menjadi kepala Bapenda, itu saksi bagaimana saya berimajinasi tentang uang. Pak, anggarannya, pendapatannya 800 miliar Pak. Saya pertama jabat 2008. Bapak kebijakannya bagaimana? Kebijakan saya belanjanya harus 1,2 triliun. Semua melamun, mungkin penjara di hadapan mata. Saya katakan tidak bisa. Saya hitung ibu saya itu duitnya nggak cukup untuk bayar SPP anaknya, itu duitnya nggak cukup untuk beli baju anaknya kalau lebaran, itu duitnya nggak cukup kalau beli daging, itu duitnya nggak cukup pakai beli asin, itu duitnya nggak cukup ibu saya itu kalau pergi ke warung sembunyi dari rumah, karena kalau nggak sembunyi anaknya 9-nya ikut, nanti ke warung tidak prioritas, segala diambil, harusnya beli asin jadi ngambil mainan, nggak jadi. Nah, akhirnya diintip oleh anak-anaknya. Kapan nih kalau ibu saya keluar pura-puranya ke sawah, padahal ke warung, semua anaknya sudah di warung semua. Apakah ibu saya kalah? Tidak. Dia bertahan, anaknya 9 nangis, dia nggak boleh anaknya jajan. Nu penting mah meuli tarasi, meuli ngeksi. Nah, ngeksi teh cengek jeung tarasi. Jadi saya kebijakan apa pada staf saya? Bikin 1,2 triliun. Yang 1,2 prioritas apa Pak? Prioritasnya bangun jalan 400 miliar, bangun sekolah. Prioritasnya rumah dinas Bapak belakangan nggak boleh, kasihan masyarakat. Kursi Bapak biarin aja kursi bekas, tempat tidur Bapak biar aja tempat tidur bekas, semuanya nggak apa-apa bekas, emang nggak usah dipikirin. Sekolah yang harus bagus, kantor desa yang harus bagus. Terus apa lagi Pak? Rubah penggajian desa dari 3 bulan sekali menjadi sebulan sekali. Rubah juga kepala desanya mulai tahun 2008 dapat gaji dari Pemda 500.000. RT-nya Pak kasih 150. Duitnya cukup, nanti lihat. Apa yang harus kami lakukan? Kamu mulai besok nggak boleh lagi kunjungan luar daerah. Kamu mulai besok nggak boleh lagi ada anggaran beli koran. Kamu mulai besok nggak boleh lagi pakai telepon kantor. Saya ganti SMS center. Kamu mulai besok tidak boleh lagi pakai beli baju dinas. Baju dinas kamu beli sendiri. Kamu mulai besok listriknya diefisienkan, airnya diefisienkan. Kamu mulai besok tidak boleh lagi ada anggaran seminar, simposium, sosialisasi, pengarahan, itu iya, apakah orang lemur. Gak boleh lagi ibu-ibu, istri pejabat, istri bupati pidato di depan ibu-ibu. Hai ibu-ibu, begini loh cara mengelola keluarga, mengelola rumah, begini cara memperhatikan anak. Anak nantara diurus. Saya bilang gak boleh lagi. Kita fokus. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Di akhir tahun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pendapatan yang dulunya 800 miliar tiba-tiba tercapai 1,2 triliun. Pembangunan tahun kedua meningkat. 5 tahun gaji kepala desa sudah 3,5 juta, gaji RT udah 400.000. Gaji tukang sapu naik dari 300.000 menjadi 1,5 juta. Semua yang rakyat kecil saya prioritaskan. Pemda kunjungan ke desa, harus kunjungan ke desa, namanya gempungan di buruan kurang lembur. Tapi kunjungan ke desa satu, ketika kunjungan seluruh jalan harus dihotmi. Ketika kunjungan rumah rakyat miskin harus dibangun. Ketika kunjungan masyarakat harus
bisa menikmati sunatan gratis, nikah digratisin, KTP dianterin ke rumah, setiap RW harus disiapin laptop, petugas KTP harus keliling ke desa nganterin KTP pada setiap warga. Nggak boleh lagi, setiap gempungan tidak boleh nyuguhin bupati pakai sendok, pakai piring beling. Tidak boleh lagi. Yang harus terjadi kalau nyuguhan bupati, tutut, belut, simet, sayur jantung, daun sampel. Dan saya selalu masuk ke dapurnya. Berapa yang masak di sini? 15 orang, 3 juta untuk yang masak. Tidak boleh lagi menggunakan anggaran desa untuk ngasih makan saya. Harga diri saya jatuh kalau saya dikasih makan dengan anggaran desa. Berlomba pengen dikunjungi bupati, dikepelan kok angin. Istri kepala desa saya samperin, awas ya minta RT wah. Saya samperin, saya tanya. Setelah itu apa saja lagi? Tiap desa bikin panitia jalan. Jalan desa, bantuan hibah 400 juta, 1,2 miliar. Panitianya dari desa, duitnya harus turun di desa biar orang desa itu sejahtera, mendapat regulasi. Kalau ada yang ganggu, saya yang maju, saya yang dampingin, saya yang bela. Makanya bisa jadi waktu itu istri bupati menderita. Kenapa? Karena saya melarang untuk kunjungan luar negeri. Saya melarang di rapat PKK ada yang jualan, nggak boleh. Nggak boleh di PKK ada yang jualan ager-ager, jualan berlian, jualan baju, jualan itu, jualan ini. Nanti forum PKK menjadi forum Pak Alus-alus baju, forum Pak Alus-alus berlian, forum Pak Alus-alus mobil. Kenapa? Nanti dinas yang tunjangannya rendah merendah diri istrinya. Nggak boleh, saya bikin sederhana. PKK gerakannya harus begini, begini. Semuanya harus terarah. Kenapa? Pada orientasi apa? Kesejahteraan. Dan saya waktu itu buat kebijakan, pegawai yang punya anak yang masih disusui dibawa ke kantor. Dibawa ke kantor, tidak boleh ditinggalkan di rumah. Saya buat kebijakan anak sekolah pada saat ibunya ulang tahun, bapaknya ulang tahun, boleh tidak masuk ke sekolah untuk membahagiakan ibu dan bapaknya di rumah. Saya punya kebijakan waktu itu, seminggu sekali, seminggu 2 kali tidak boleh tidak masuk kelas, asalkan siswanya dampingi ibunya di pasar, siswanya dampingi ibunya di sawah, siswanya dampingi ibunya di kebun. Untuk apa? Agar anak merasakan penderitaan orang tuanya. Cari duit itu susah, nyupiran angkot itu susah, ngebeca itu susah. Yang saya larang adalah anak mendampingi ibunya yang PSK. Kebijakannya aneh, tapi terus grafiknya meningkat, anggarannya makin naik. Kenapa? Saya katakan, saya tulis di gerbang Gapura Induk Rahayu, karena kampung ini, kabupaten ini, pemimpinnya memuja ibunya. Orang yang memuliakan ibunya tidak akan pernah sengsara hidupnya. Orang yang memuliakan ibunya tidak akan pernah kehabisan rezeki. Orang yang memuliakan ibunya tidak akan pernah ditutup jalan. Dia akan selalu ada jalan keluar dari seluruh kesulitan yang ada dalam dirinya. Saya meyakini itu. Dan ketika puncak kesulitan, maka puncak tertinggi adalah staf. Saya sudah tahu kalau saya keluar malam jam 12, nyetir sendiri berarti dalam puncak kesulitan dalam hidupnya. Siapa yang didatangi? Kiai yang hebat? Bukan. Dukun yang lepus? Bukan. Yang didatangi adalah kuburan ibu. Maka di situ saya menangis dan bercerita tentang apa? Tentang derita yang saya alami. Dan selalu saya ngomong, yakin, Mi pasti matur. Ini yang pemimpin lupa. Ini orang pakai kalkulasinya pikiran saja, nggak pakai ini. Yang duitnya banyak kabupaten, yang duitnya banyak kan terarah pembangunan. Saya detil.
Saya sampai pada setiap kelas harus ada satu toilet. Saya pernah mecahin rekor. Satu sekolah roboh, 2 hari sekolahnya berdiri dan selesai. Saya pernah rekor, saya bangun SMP hanya untuk 10 orang siswa. Karena di situ tidak boleh ada yang ibu menderita anaknya harus nganter anaknya jauh sekolah. Saya yang tidak setuju waktu itu ada PAUD di desa. Tidak setuju. Kenapa? Karena PAUD adalah pendidikan anak usia dini. Yang mendidik itulah ibunya, bukan orang lain. Jadi PAUD dalam pandangan saya adalah ketika ibunya ke sawah, anaknya nemenin. Dia diayun di saung sawahnya sambil mendengarkan musik alam. Dan pulangnya digendong ibunya penuh dengan cinta. Itu yang membekas. Itu kenapa Hyang Ayu nempel di saya, di dada saya 2 tahun tidak lepas dari jantung kiri saya. Itu yang terjadi. Sehingga betapa saya waktu SD ketika pulang sekolah yang dicari siapa? Ibu. Mi, betapa sedihnya hidup kita manakala anak kita tidak pernah mencari ibu. Betapa sedihnya anak kita manakala anak kita menangis saat mau bertemu dengan ibunya karena tidak mau. Kebahagiaan seorang ibu adalah kebahagiaan ketika anak-anaknya tidak mau jauh dari pangkuan. Kepedihan seorang ibu walaupun dia pinter setinggi langit kepandaiannya, manakala anak-anaknya tidak pernah merindukan kami.